Nah, Munarman ngaku tak kenal orang di video. Polisi harus tetap usut tuntas. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Kemarin sempat heboh terduga teroris yang menyeret nama Munarman. 21 orang terduga teroris ditangkap. Salah satunya terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD memberi pengakuan di video yang menjadi viral dengan cepat. Nama Munarman disebut ikut hadir dalam acara pembayatan dirinya. Dalam video itu, terduga teroris yang bernama Ahmad Aulia tersebut menyebut dirinya anggota FPI. Dia mengaku telah dibayar untuk setia kepada daulat Islam dengan pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang merupakan pemimpin ISIS. Pembayatan itu menurutnya dilakukan saat DPP FPI yang diwakili Munarman menyatakan dukungannya terhadap Daulatul Islam di Makassar pada Januari 2015. Mengerikan bukan? Kalau menurut pengakuan orang ini, berarti FPI mendukung terorisme dan radikalisme. Masih ada yang mau membela ormas ini? Masih belum yakin kalau ormas ini sangat berbahaya bagi kelangsungan negeri ini. Beberapa waktu lalu, ketika FPI sedang berada di ujung tanduk, pemerintah menyebut salah satu alasan pembubaran ormas tersebut adalah karena sebagian pengikutnya terlibat dalam jaringan terorisme, dan sekarang semuanya terbukti tanpa bisa dibantah. FPI ini masih saja mengelak dan membantah sebisa mungkin, tapi saya meyakini dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pengakuan yang mengejutkan. Aliran dana ke rekening FPI masih belum tuntas. Jika dirangkai dan ditarik benang merahnya akan ketahuan. Lihat saja nanti. Di artikel sebelumnya saya menunggu jawaban apa yang akan diberikan oleh Munarman terkait namanya yang diseret. Bahkan di Twitter namanya menjadi trending. Kalian sebenarnya sudah bisa menebaknya dengan mudah. Pola mereka sangat mudah terbaca. Munarman memberikan tanggapan singkatnya, "Gak kenal saya," kata Munarman saat dihubungi Tempo. Munarman menjelaskan berdasarkan keterangan mantan sekretaris FPI Sulawesi Selatan, Agus Salim Syam, para terduga teroris itu bukan anggota aktif FPI. Ke-19 orang itu memang pernah tergabung dalam FPI, namun tidak pernah terdaftar sebagai anggota. Singkat, padat, jelas, dan muka tebal. Ghost Protocol Actified. Tidak dikenali, dilepehin, dibuang begitu saja. Habis enak, sepah dibuang. Tapi lucu saja sih melihat Munarman yang dengan gampangnya mengaku tak kenal. Tentu kita mempertanyakan seberapa besar nyalinya dalam menghadapi tuduhan semacam ini. Ternyata sama saja. Model begini mau ajak jihad, mau ajak revolusi akhlak. Ada masalah cuma bisa bantah atau kabur. Ngakak aja deh. Tapi apapun cerita dan alasan Munarman, tentunya polisi tidak boleh berhenti memantau orang ini. Saya rasa polisi harus mengusut orang ini. Kalau memang nantinya ada bukti bahwa pengakuan terduga teroris di video itu benar adanya, Munarman harus segera ditindak tegas. Jujur, orang ini sudah beberapa kali bikin ulah lewat statement palsu terkait kasus penembakan 6 laskar FPI. Sampai saat ini, dia masih santai-santai saja nampaknya. Meski mungkin dia agak panik juga karena video tersebut. Polisi harus usut dari sana cari bukti. Pasti ada kalau memang benar adanya. Kita tunggu saja berapa lama Munarman dapat bertahan. Tapi kalau melihat Munarman yang saat ini agak kalem, respon singkat, mungkin sedang deg-degan juga. Bukan deg-degan karena urusan cinta, tapi karena agak terancam. Biasanya kalau sedang bantah, pasti rewel dan panjang lebar membantah dari bumi hingga ke langit. Contohnya ketika bantah soal laskar FPI disebut bersenjata. Dia bantah menyebut itu semua fitnah besar karena laskar tidak dibekali dengan senjata api. Berapi-api deh pokoknya. Hanya saja tidak ada jurus siram air teh. Dia sempat dipolisikan soal ini, tapi hingga kini belum ada pemberitaan lanjutan. Munarman mau bantah dan mengaku tak kenal. Silakan saja, kita tabayun aja sambil menunggu investigasi lanjutan dari pihak kepolisian. Tapi kalau hasil penyidikan ternyata berbeda, Munarman harus persiapkan mental dengan baik. Semoga nyalinya masih ada hingga saat itu tiba. Semoga tidak ada drama dengan tema yang sudah basi. Semoga saja ini adalah akhir yang terakhir buat mereka, sekaligus sebagai babak ending dalam memberantas ormas ini. Sudah cukup energi negara terkuras meladeni ormas pengacau ini. Saatnya selesaikan hingga tuntas, dan pemerintah bisa gunakan energi ini untuk melanjutkan pembangunan. SBY angkat tangan, kader memberontak dan menunggu nasib AHY di lembaga survei. Ditulis oleh Cak Anton di SeaWorld.com. Seumur hidup, saya belum pernah mencoblos Partai Demokrat. Sama halnya dengan PKS, baik itu yang terwakili melalui Pileg hingga Pilkada dan Pilpres, di mana salah satu partai pengusungnya adalah Demokrat. Alasannya, saya cukup sederhana, begitu banyak catatan kebijakan yang kurang tepat, dan bahkan saya anggap salah dari SBY selama ia menjabat menjadi presiden. Sedangkan SBY secara tidak langsung akan tercermin sebagai penguasa Demokrat. Selagi SBY masih mencengkram Demokrat, sulit untuk berharap banyak kepada Demokrat untuk kemajuan bangsa. Kalau boleh jujur, saya beberapa kali golput saat Pileg. Hal itu karena saya menganggap
rezim berganti rezim, tidaklah ada perubahan bagi kehidupan kami, para rakyat jelata yang terwakili oleh DPR. Tetapi saya mulai mikir, nggak golput lagi. Waktu pileg karena wejangan salah satu dari tim pemenangnya SBY saat Pilpres. Orang yang juga berbagi strategi dengan PKS ketika itu. Saya akhirnya sadar bahwa perda diskriminasi terjadi karena kita yang nggak rasis atau intoleran lebih memilih golput, sehingga yang terpilih wakil-wakil yang pemikirannya rasis dan cenderung intoleran. Pada akhirnya saya mulai sedikit paham tentang perjuangan di negeri demokrasi. Perjuangan yang harus diupayakan tetapi tetap mengikuti koridor yang ada. Pada akhirnya saya pun tergugah untuk mengkampanyekan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo. Meskipun saya bukanlah orang Gerindra atau PDIP. Atau bahkan saya pun tetap golput untuk Pilpres meskipun pileg nyoblos. Dengan dalih pendidikan politik karena begitu banyak partai yang dicoblos ketika itu, saya sedikit menyelipkan rekomendasi tentang partai apa yang harus dipilih dan capres pasangan mana yang recommended disertai alasannya. Alasan itulah kenapa saya gak antipati terhadap Prabowo meskipun saya pendukung Jokowi. Sebab masih ada nilai-nilai yang bisa saya jadikan alasan untuk itu dan gak saya buka di publik hingga detik ini. Pada akhirnya saya mulai gak golput semenjak Jokowi muncul, baik itu pileg maupun pilpres. Sedangkan kalau pilkada tetap saja tergoda untuk golput, sebab di daerah belum menemukan pemimpin yang bisa dibanggakan. Peta politik pun gak searah dengan nasional. Misalnya, kalau calonnya cuma 2, yang satu diusung sama koalisi PKS, lawan koalisi Demokrat. Meskipun politik itu dinamis, tetapi saya belum menemukan alasan untuk bisa menerima SBY sebagai orang yang layak diperjuangkan atau diberi tepuk tangan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang selalu mencoba menjunjung demokrasi, tidak ingin Demokrat hancur, sebab masih ada orang-orang seperti yang saya ceritakan dalam tubuh Demokrat. Masih ada orang-orang yang peduli dan menjunjung demokrasi yang berkualitas. Meskipun terkadang, keadaan yang membuat harus diam sambil menunggu waktu yang tepat. Jika AHY diturunkan oleh kader-kadernya sendiri, itu pun seperti sebuah tanda kejatuhan SBY. Bila perlu, Ibas pun dilibas agar tidak diberi ruang dalam partai berlogo Mercy tersebut. Karena jika Ibas masih diberi ruang, itu hampir sama saja belum memotong secara penuh tangan-tangan gurita SBY dalam tubuh Demokrat. Surat yang dibuat oleh AHY kepada Jokowi itu seperti menandakan bahwa SBY sudah frustasi karena sangat sulit mempertahankan posisi anaknya dalam Demokrat. Sebab, jika tidak frustasi, rasanya sulit diterima nalar ketika SBY membiarkan AHY sang putra mengirim surat pada Jokowi terkait adanya potensi digulingkannya AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat. Sebab, sekelas SBY semestinya sudah paham bahwa hal itu tidak akan berubah apapun juga. Ancaman terbesar bukan dari orang luar di lingkar Jokowi, tetapi dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Asumsinya SBY sudah sulit mengendalikan gejolak yang ada di tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Ia yang sudah menjadi presiden selama 2 periode, pamornya seperti jatuh dan dianggap tidak lagi mampu mendongkrak suara Partai Demokrat. Hal itu dilihat dari penurunan suara Partai Demokrat. Jika sudah begitu, para kader pun tak akan tutup mata dengan kenyataan ini. Ditambah lagi, AHY yang dijadikan ketua umum dianggap tak memiliki gebrakan apapun. Jika AHY tak memiliki gebrakan apapun namun tetap menjual, saya rasa para kader pun akan tenang dan tak akan bergejolak. Kesempatan dan waktu sudah diberikan kepada AHY pada pemilu Pileg 2019 dan Pilkada yang baru saja lewat. Namun dengan dijadikannya AHY maskot, dalam baliho pun tak mampu mendongkrak perolehan suara partai, tak mampu berkontribusi terhadap suara calon kepala daerah yang diusung. Kesempatan terakhir sudah disia-siakan oleh AHY. Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menyelamatkan karir politik AHY tentu saja dengan membuat AHY sama nasibnya seperti dirinya dulu, yaitu seperti terlihat diselimi oleh penguasa. Jikapun nanti AHY didepak dari ketua umum partai, tetapi jika masyarakat percaya bahwa AHY diselimi oleh pemerintah melalui Muldoko, paling tidak nama AHY bisa mencuat dan tetap memiliki potensi ada partai yang melirik. Lalu bagaimana partai-partai tahu kalau nama AHY masih bisa menjual? Tentu saja dengan elektabilitas yang dirilis berbagai lembaga survei. Meskipun ini baru asumsi dan perkiraan, paling tidak itulah yang bisa dibaca. Udah ah.